Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah hari ini Pak Kolis bisa memberikan materi kembali tema 7, subtema 2, bagian 2 yang berisi muatan IPA dan IPS. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar pada hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Istidadan du'aan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, muatan IPA memiliki tujuan untuk mengidentifikasi gaya listrik. Nah, hari ini kita akan belajar mendalam terkait gaya listrik. Dan yang kedua, IPS, kita akan mengidentifikasi keragaman rumah dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Pertama, Pak Kolis akan menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Dan listrik itu ada dua muatan, anak-anak. Ada muatan positif dan muatan negatif. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila muatan positif dan negatif ini bertemu? Lebih jelasnya, kita akan lanjutkan di materi yang berikut. Sebelum membahas itu, Pak Kolis akan menyampaikan bahwa listrik juga dibedakan menjadi dua. Ada yang pertama ini adalah listrik statis. Ya, listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah muatan listrik pada benda yang tidak mengalir. Listrik statis adalah muatan listrik yang tidak mengalir. Muatan listrik yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Contohnya, ada 3 contoh anak-anak. Yang pertama adalah potongan kertas kecil-kecil ya, potongan kertas kecil-kecil dapat tertarik oleh penggaris yang sudah kita gosok-gosokkan ke rambut. Karena di situ telah terjadi perpindahan muatan atau elektron listrik. Yang kedua, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Jadi, balon ketika kita dekatkan dengan rambut kita dapat menarik karena lagi-lagi terjadi perpindahan elektron. Yang ketiga adalah fenomena petir yang terjadi karena langit mendung. Yang kedua, setelah menjelaskan tentang listrik statis, ada juga listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak atau muatan listrik yang dapat mengalirkan listrik. Jadi, secara langsung kita bisa membedakan listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalirkan, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalirkan. Ya. Energi listrik itu bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif.
Seperti gambar yang Pak Kolis berikan di samping, anak panahnya adalah kutub positif menuju kutub negatif. Nah, contohnya adalah baterai yang ada pada rangkaian tersebut. Berikutnya, jika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Jadi kalau dua kutub ini bertemu, listrik dan positif dan negatif, maka akan mengalirkan listrik. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Jadi, rangkaian listrik di rumah kalian itu menggunakan listrik dinamis karena pada kabel-kabel yang digunakan di situ ada kutub negatif dan positif yang saling bertemu sehingga bisa mengalirkan listrik. Nah, aliran ini dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Berikutnya Pak Klaus akan menjelaskan perubahan bentuk energi listrik, ya. Seperti yang Pak Klaus katakan tadi, arus listrik bisa mengalir atau bahasa Jawa ini adalah bisa nyetrum kalau kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Pertama, pada gambar, lihatlah gambar tersebut. Yang pertama ada gambar blender. Apakah yang bisa ditebak perubahan apa yang terjadi pada alat blender? Yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi, saklar pada blender dinyalakan. Energi listrik masuk yang akan mengubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan itu disebut menjadi energi gerak. Yang berikutnya adalah energi listrik menjadi bunyi. Seperti gambar adalah contohnya bel listrik. Contohnya adalah bel listrik. Cara kerjanya, listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka akan dirubah menjadi. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi cahaya. Contohnya lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir melewati lampu sehingga jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik mengubah menjadi energi cahaya. Yang keempat adalah pemanggang roti. Kalau kita melihat pemanggang roti, berarti di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi panas. Nah, itulah beberapa contoh yang menjelaskan perubahan bentuk listrik. Dan yang terakhir ada televisi. Televisi ini adalah merubah energi cahaya menjadi bunyi. Berikutnya kemuatan IPS, kita akan belajar keragaman budaya mengenai rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama, rumah adat ini merupakan salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Berikut adalah rumah adat di 34 provinsi di Indonesia. Seperti rumah Aceh yang ada di Provinsi Aceh. Sumatera Utara memiliki rumah Balai Batak Toba dan rumah Bolon. Sumatera Barat, rumah Gadang. Riau, rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, rumah Belah Bubung. Jambi, rumah Panggung. Bengkulu, rumah Bubungan 5. Sumatera Selatan, rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, rumah Rakit. Dan Lampung, rumah Nuwo Sesat.
Ini yang ada di daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ya. Di Banten ada Rumah Baduy. DKI Rumah Kebaya, Jawa Barat Rumah Kasepuhan, Jawa Tengah Rumah Joglo, DIY Rumah Joglo, Jawa Timur Rumah Joglo, Bali Gapura Candi Bentar, Nusa Tenggara Barat Dalam Loka Samawa, NTT Sao-Ata Mosa Legdana, Kalimantan Barat Rumah Panjang. Kalimantan Barat Rumah Panjang. Seperti yang ada pada gambar, itu adalah rumah panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Oke. Dan berikutnya adalah ada rumah adat yang terletak di Provinsi Kalimantan, Sulawesi. Seperti gambar, itu adalah rumah hubungan tinggi yang berasal dari Kalimantan Selatan. Yang berikutnya ada rumah tongkonan. Nah, rumah ini cukup khas sekali bentuk atapnya. Ya, berasal dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Dan yang terakhir, ada rumah juga yang khas seperti gambar, menyerupai jamur, terbuat dari jerami atapnya. Ini adalah rumah Honai dari Papua dan Papua Barat. Setelah menjelaskan rumah adat dan asalnya, Pak Kolis akan menyampaikan keunikan masing-masing rumah adat. Sebagai contoh saja, ini ada rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo berasal dari Maluku. Apa keunikannya? Keunikannya berbentuk panggung. Dindingnya terbuat dari kayu, lantai rumah dibuat dari papan, atapnya berbentuk prisma, atapnya terbuat dari daun sagu dan kelapa. Yang kedua ada rumah adat Tambi. Gambarnya seperti itu, berasal dari Sulawesi Tengah. Bentuknya panggung juga, dindingnya dari kayu juga, lantai dari papan, atapnya seperti prisma namun kecil di bagian sudut atasnya. Atapnya terbuat dari daun ijuk dan daun rumbia. Yang ketiga, rumah adat Hanoi yang Pak Kolis sampaikan tadi. Bentuknya seperti itu, asalnya dari Papua. Berbentuk bulat, kalau Pak Kolis katakan menyerupai jamur. Dindingnya terbuat dari rotan, lantainya dari tanah, atapnya berbentuk kubah. Atapnya terbuat dari alang-alang dan sekali lagi menyerupai jamur. Yang berikutnya adalah rumah tongkonan. Rumah adat tongkonan. Bentuknya seperti di situ. Gambarnya seperti itu ya. Cukup unik juga, dari Sulawesi Selatan. Masih sama, rumahnya tinggi, berbentuk panggung karena dindingnya terbuat dari kayu, lantainya terbuat dari papan, atapnya melengkung seperti perahu. Nah, ini adalah salah satu khas keunikan dari rumah tongkonan. Kalau kita lihat, itu berbentuk seperti perahu, terbuat dari bahan ijuk dan daun rumbia. Nah, ini rumah lamin. Berikutnya adalah keragaman pakaian adat. Nah, setelah tadi belajar rumah adat, sekarang pakaian adat. Setiap provinsi pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda sesuai dengan alam, sosial, dan budaya. Pakaian adat yang ada di Indonesia. Ini misal yang terjadi di Sumatera, yang ada di Sumatera. Contohnya adalah ule balang. Dan rumah ulos ini dari Sumatera. Kemudian dari Jawa, baju pangsi, Banten, Betawi, Jakarta, kebaya berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berikutnya dari Pulau Kalimantan, ada baju perang biuh.
ada baju pengantin, dan gamuling baular lulut. Sulawesi ada biliu, jari Gorontalo ada adat Suki Tolaki, Sulawesi Tenggara. Maluku ada baju cele, Maluku baju cele, Maluku. Papua pakaian adat ewer dan adat Papua. Keunikan pakaian yang ada di Indonesia. Pakaian adat Bali, lihat tuh. Pasti pakaian adat Bali pada pakaian pria atau laki-lakinya memakai ikat kepala. Memakai ikat kepala atau disebut dengan udeng. Terus ada kain soket, sebilah keris yang terselip di bagian belakang. Sedangkan perempuan itu menggunakan kain soket, stagen, songket, memprada, dan ada selendangnya. Biasanya juga ada hiasan bunga kambojanya. Pakaian adat Kalimantan Timur, seperti yang kalian lihat, pasti Kalimantan Timur itu memiliki tutup kepala atau topi yang berhiaskan bulu-bulu. Nah, entah dari bulu apa itu ya, mungkin dari bulu burung itu ya. Terus ada baju rompi, kain tenun. Nah, itu. Dan juga ada properti pelengkapnya itu seperti itu, seperti tameng. Nah, itu tameng yang dipegang itu. Sedangkan perempuannya itu menggunakan topi juga sama yang berhiaskan bulu-bulu, baju rompi, juga rok. Terakhir, pakaian adat dari Jawa Barat. Nah, seperti yang kalian lihat, pakaian adat pria Jawa Barat berupa tutup kepala, disebut destar, pakaian dengan leher tertutup atau jas, dan batik. Sedangkan perempuannya memakai baju kebaya, itu namanya baju kebaya dan pakaian berbatik. Itu yang bisa Pak Koli sampaikan. Ini ada 3 tugas untuk memperkuat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.